Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdil qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna ta'lima ta'allum naf'a wa al-ittifaq المذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ثوابا إلى مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. والمقام الثاني ينفي كل الترديد الأمني حيث الفزع إلى الله بالدعاء والابتهال كتدبير الكبر بالتعلق بأمه فقط. Dan adalah martabat yang kedua itu menafikan, meniadakan segala tadbir keamanan. Sekira-kira dia hanya mengemukakan akan hajatnya itu kepada Allah Ta'ala jua. Seperti tadbir kanak-kanak yang kecil, seperti merengeknya kanak-kanak yang kecil di dalam bergantung ia kepada ibunya saja. والمقام الأول لا ينفي أصل التدبير والاختيار ولكن ينفي بعض التدبيرات المتوكل على وكيله للخصومة فإنه يترك التدبير من جهة غير الوكيل ولكن لا يترك التدبير الذي أشار إليه وكيله به أو التدبير الذي عرفه من عادته والسنة دون صريح إشارته. Dan adalah martabat yang pertama itu tiada menafikan dia, tiada meniadakan dia akan asal tadbir dan ikhtiar itu, tetapi menafikan dia, meniadakan dia akan setengah daripada beberapa tadbir. Seperti orang yang tawakal dia, berserah diri dia atas wakilnya di dalam perbantahannya pada sisi qadhi. Maka bahwasanya meninggalkan dia tadbir daripada pihak yang lain daripada wakilnya itu. Tetapi tiada yang meninggalkan tadbir yang diisyaratkan kepadanya oleh wakilnya dengan dia itu. Atau tiada yang meninggalkan tadbir yang dia ketahui akan dia daripada adatnya dan daripada jalan bicara yang diserahkannya kepada wakilnya dengan tiada sharih, dengan tiada jelas isyaratnya itu. Dan menyatakan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih akan tadbir yang diisyaratkan kepadanya oleh wakilnya itu dengan katanya فَأَمَا الَّذِي يَعْرِفُ بِإِشَارَتِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ لَسْتُ أَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي حُضُورِهِ فَيَشْتَغِلُ لَا مَحَالَةَ بِالتَّدْبِيرِ لِلْحُضُورِ وَلَا يَكُونُ هَذَا مُنَاقِضًا التَّوَكُّلَ عَلَيْهِ إِذْ لَيْسَ هُوَ فَازِعًا مِنْهُ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ. Adapun yang mengetahui akan dia dengan isyarat wakilnya itu, maka bahwasanya berkata wakilnya itu baginya, tiada aku mau berkata di hadapan qadhi itu melainkan di dalam hadirmu itu. Maka tak dapat tiada yang membaikkan jadi mentadbirkan bagi hadirnya itu. Dan tiada ada tadbirnya itu menafikan tawakalnya atas wakilnya itu karena tiada ia meminta tolong daripadanya kepada dirinya. Dan tiada kepada kuat dirinya itu pada membahirkan hujahnya itu. Dan lagi tiada ia meminta tolong kepada daya orang lain daripada wakilnya itu. Tetapi adalah daripada kesempurnaan tawakalnya itu atas wakilnya itu bahwa mengerjakan ia barang yang mengisyaratkan akan dia baginya oleh wakilnya itu. Karena jikalau tiada ada tawakal atas wakilnya dan tiada ia berpegang atasnya di dalam perkataan wakilnya itu, niscaya tiada hadir ia dengan perkataan wakilnya itu. Dan menyatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih akan tadbir yang mengetahui akan dia daripada adatnya dan daripada jalan bicara yang diserahkannya akan wakilnya dengan tiada sharih isyaratnya, dengan tiada jelas isyaratnya itu dengan katanya wa amal ma'lum min 'adati wa qira'i sunnati fa huwa ayyalama min 'adati alla yuhajjal khasma illa min as-sijil.
Dan ada pun yang maklum, yang diketahui dengan adatnya dan yang didatangkan daripada jalan bicaranya itu, yaitu bahwa mengetahui ia daripada adatnya itu bahwa tiada membantahi oleh wakilnya akan lawannya itu, melainkan daripada perkataan yang tersurat di dalam daftarnya atau buku catatannya. Maka kesempurnaan tawakalnya kepada wakilnya itu jika ia sungguh-sungguh tawakal atas yang diketahui daripada adatnya itu, dan menyempurnakannya dengan hukum yang diketahui itu bahwa menanggung ia akan daftarnya itu bersama dengan dirinya kepada wakilnya pada ketika ia bicara dengan lawannya pada hadapan qadhi itu. Maka ketika itu tiada terkaya ia daripada mentadbirkan di dalam menghadirkan ia akan daftarnya kepada wakilnya itu. Dan jika meninggalkan ia akan tadbirnya akan suatu daripada yang demikian itu, niscaya jadi kurang ia dalam tawakalnya kepada wakilnya itu, maka betapa ada perbuatan itu mengurangkan di dalam tawakalnya. Dan menyatakan Imam Ghazali rahimahullah akan masalah ini dengan katanya, na'am ba'dan hadara wafa'an bi isyarati wa hadara sijilla wafa'un bi sunnati wa adati. Bahkan kemudian daripada bahwa ia hadir di dalam hadapan qadhi karena menyempurnakan ia dengan isyarat wakilnya itu dan menghadirkan ia daftarnya karena menyempurnakan ia akan bicaranya dan adatnya yang maklum di dalam daftarnya itu, dan telah duduk berserta dengan wakilnya di hadapan qadhi padahal ia menilik kepada perbantahan wakilnya dengan lawannya itu. Dan sesungguhnya ketika itu sampai tawakalnya itu kepada martabat tawakal yang kedua, dan yang ketiga di dalam hadirnya serta wakilnya hingga tinggal ia di hadapan wakilnya itu, seperti orang yang tercengang bingung sekira-kira tiada yang minta tolong kepada daya dirinya dan kuat dirinya itu karena tiada tinggal melainkan tetap hatinya dan percaya ia dengan wakilnya dan menunggu apa yang akan berlaku. Dan demikian lagi orang yang tawakal kepada Allah Ta'ala, maka tiada tinggal pada dirinya itu tadbir dan tiada tinggal baginya ikhtiar melainkan semata-mata kepada Allah Ta'ala dan berpegang kepadanya dan percaya kepada tadbirnya, dan tiada baginya daya dan upaya. Tiada baginya daya dan upaya itu melainkan dengan Allah Ta'ala juga. Dan inilah yang terlebih tinggi martabat orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala itu. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani ma qalahu syuyukh fi ahwali tawakkul. Suatu fasal pada menyatakan hakikat tawakal yang dikatakan oleh beberapa masyayikh, beberapa ulama dalam menyatakan keadaan hakikat tawakal. Ketahui olehmu bahwasanya hakikat tawakal itu bersalah-salah dia dengan sebab bersalah-salah martabat tawakal itu, dan bersalah-salahan kelakuan orang yang tawakal. Kata Abu Musa Ad-Daili rahimahullahu ta'ala, qultu li Abi Yazid ma tawakkul, faqala ma taqul anta, qultu in ashabana yaqul law anna as-siba wal afa'iyya an yaminik wa yasarik ma taharraka lidzalik silu. Aku kata bagi Abu Yazid Bustami, bertakun lawan Syekh Abu Yazid Al-Bustami Qutbul Ahwal rahimahullah ta'ala, apa hakikat tawakal itu? Maka berkata ia, ya Abu Yazid Al-Bustami, apa yang kau kata? Menurut engkau memang apa sih arti hakikat tawakal itu? Maka aku berkata baginya bahwa beberapa sahabat kami maka mengata mereka itu. Ada sebagian ulama, sebagian guru berkata tentang masalah hakikat tawakal itu. Hakikat tawakal itu bahwa jikalau ada beberapa binatang yang buas dan ular daripada kananmu dan kirimu, niscaya tiada bergerak karena yang demikian itu di dalam hatimu. Nah, di sini tawakal orang wali-wali itu diiga ular dan apakah hati dan ketakutan itu, ini lawan Tuhan itu bergantung. Ya Allah, kita bisa minta tolong lawan manusia lah. Dan kadang minta tolong lawan manusia, lawan Tuhan kedudi. Karena apa? Artinya ta'alluq hati lawan Allah Ta'ala wa dahulu hanya lawan makhluk. Tapi ta'alluq hati di dalam batin lawan Allah. Ada kita kadang-kadang gak ingat. Contoh sakit, garing, nijar apabila ada di bawah dokter ini bisa mati. Langsung dokter, langsung ke rumah sakit, langsung obat hati kita. Ada orang yang bujur bertawakal itu ya Tuhan betul. Hanya syariatnya dibawa obat, bukan kada obat, bukan kada ikhtiar, bukan kada usaha untuk mendapatkan kesembuhan tadi.
Jadi kita itu kebiasaan sudah, lingkungan sudah ada itu kebiasaan. Lalu kadang-kadang hati ini lawan Tuhan itu kehijab, lawan sebab berdahulu. Nah, itu sudah kebanyakan kita orang awam kayak itu tawakalnya. Kalau orang saleh khusus apa jangan dikatakan sekurang-kurang tawakalnya lebih dulu. Kayak kisah Nabi Adam kan, kalau kisah Nabi Musa lah. Ya Allah, bukan sakit gigi. Nabi Musa ada riwayat dari Adam, dua riwayat banyak. Di dalam kitab yang lain Nabi Adam ada yang mengatakan Nabi Musa. Mungkin bisa juga ada duanya. Dalam riwayat, dalam kitab satu kitab riwayat itu Nabi Adam pernah kisah sakit gigi. Ya Allah, bukan sakit gigi. Nah, Tuhan kalau dulu lalu Allah Ta'ala ambil tuh obat rumput itu yang bahasa kita, daun itu bahasa kita ini lah, obat herbal lagi nih, obat nang daun-daunan diambil oleh Nabi Adam atau Nabi Musa tadi, mama sini obat sini langsung ambil. Lawas setahun, 2 tahun, beberapa tahun sakit gigi pula, tiba sakit gigi. Karena semalam aku sakit gigi, Tuhan memerintah obatnya ini. Ambil ya langsung obatnya itu tadi, daunnya itu tadi. Obatnya bukan bertambah baik, tapi bertambah sakit. Lapor Tuhan, ya Allah, kenapa semalam ulun sakit gigi, ulun obat dilawan daun ini nampi. Ini kenapa makin berbangga? Apa yang benar? Ya Allah Ta'ala. Semalam kasar kami ikan berlapor lawan aku dulu, hanya aku suruh itu, hanya asbab, hanya ikhtiar. Kemudian kadawaya ini ikan langsung ke daun itu, ada ingat daun aku itu sindiran kita. Nah itu kita kadang-kadang lah hati itu kebanyak lawan asbab dulu sebelum lawan Tuhan. Limbah sudah nang habis sia-sia hanya lawan Tuhan mau yuk. Kalau lagi kemana-mana udah lagi nah. Sudah kemana-mana ke dokter ke situ kemari kita lagi sudah sayu aja Tuhan. Sayu sudah ngangkat ya bahasa gitu tuh. Sudah banget hanya. Nah ini kisah hati tawakal. Arti tawakal tadi itu, tawakal sekurang-kurang tawakal tadi lawan Tuhan baru hanya asbab, hanya minum obat kok. Lawan Allah Ta'ala dulu hanya kita minta izin yang bahasa kita, minta apa ke dokter, rumah sakit atau lainnya. Nah, kebanyakan kita ini ya tadi dulu lawan sebab dulu hanya sudah banget benar hanya lawan Tuhan. Maka berkata Abu Yazid itu bagi Abu Musa itu, na'am hadza qarib. Walakin an ahla jannah min al-jannah yatana'amun wa ala nar fil nar yu'adzabun. Tsumma waqa'a bika tamyizun bainahuma kharajta min jumlatil tawakkul. Perkataan itu hampir yang kepada hakikat tawakal. Cuma belum wujud lagi parah sudah mendekati makna hakikat tawakal. Tetapi apa hakikat tawakal itu? Jikalau bahwa ada segala isi surga di dalam surga dan diberi beberapa nikmat akan mereka itu, dan adalah isi neraka di dalam neraka dan disiksa dengan siksa akan mereka itu, maka jatuh bagimu beda antara keduanya. Niscaya keluar engkau daripada perhimpunan orang yang tawakal itu. Dia sendiri ikam tuh kina di dalam surga, di luar surga dapat nikmat, dan isi neraka, di dalam neraka disiksa dengan siksa yang berat menurut kadar dosa mereka. Maka jatuh bagimu beda antara keduanya. Lalu ikam membedakan antara keduanya itu di dalam hakikat batin ikam sendiri. Ikam tuh keluar daripada hakikat tawakal. Kenapa kayak ini? Kenapa itu? Itu sudah ditentukan Allah Ta'ala bahwa orang ini bakalan ahli surga, ini bakalan ahli neraka. Kan usah disesali. Kenapa lagi iblis itu jadi mana itu? Karena sudah memang kehendak Allah. Maka itu padahal iblis tahu ini salah. Iblis tahu bahwa ini salah, bahwa ini itu mendapat laknat dari Allah dengan salah apa dengan sebab sebutnya sebabnya. Karena mau tunduk lawan Allah
untuk sujud kepada Adam. Nya tepatkan Adamnya kada tepatkan Allah Ta'ala yang menyuruhnya. Dan iblis itu luar biasa ibadahnya, sampai diberi gelar dengan mukarrabin, orang dekat, ahlul ibadah, abidin, zahidin, alim, arif. Masya Allah, 7 makom iblis itu luar biasa. Dari langit pertama sampai langit ke-7, nama iblis itu hebat-hebat pangkatnya. Orang yang alim billah, orang yang alim luar biasa, orang yang ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah, makomnya sudah wali. Muqarrabin itu orang yang dekat dengan Allah, jadi minal awliya, daripada wali Allah. Alim luar biasa, alimnya pernah menjadi guru malaikat 20 tahun, khatibul malaikat, sayyidul rohani, sayyidul karubi. Cuman sudah iblis itu dijadikan Allah kayak itu. Ada sebenarnya ketentuan Allah bahwa iblis itu sudah min ahli nar, bahwa orang itu iblis itu daripada orang ahli neraka dan orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada awal sudah memang ketentuan Allah kayak itu. Padahal tahu salahnya itu dia tahu. Cuman karena inya tadi yang bahasa itu pangarasa, tetap kada mau tunduk. Sudah tahu salah, tapi kada sih. Itu sudah kita kisahkan iblis setelah setiap ketemu dengan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah pada zamannya, iblis itu ketemuan lawan mereka. Perintah iblis datangi itu nah. Buat nabi ini tuh datang iblis saling takut-takut anakku, sampai tiba datangnya masa Nabi Muhammad SAW. Takut menang iblis. Muhammad ini takut daunnya mana? Siapa? Kata Rasulullah, ya Muhammad, saling tanyakan kepadamu. Oh ya Nabi Muhammad, bapak takut daunnya ini pacarnya umurnya benar ya tadi. Itu Adam aja dalam surganya umum ini kalau diundang dalam dunia ini biar Nabi. Kada Muhammad ini perintah Allah Ta'ala untuk menyuruh aku datang lawan kami, dan aku nih kami disuruh takut lawan aku. Seandainya aku nih mau ikam, kalau bahasa kita menjawab nih kada jujur, nang ikam takut akan nih aku selewengkan jawabannya, kada nang sebujur-bujur jawaban nang hak nang bujur lah taraktu niscaya aku akan terbakar. Lalu Nabi Muhammad berkata, iblis musuh yang paling nyawa, musuh besar bebuyutan yang paling musuh nyawa itu siapa? Nomor 1 ya Pak. Jujur Muhammad musuh nyawa nih Pak. Jujur iblis nyawanya Muhammad musuh yang paling nomor 1. Sampai iblis menangis tatkala kelahiran Nabi Muhammad SAW, menangis luar biasa. Terseduh-seduh nang kayak kekanakan menangis amok, kekanakan amok orang saya. Menangis ngiut iblis tatkala lahir baginda Nabi SAW, dan tatkala dilanggar oleh Allah keluar dari surga, iblis pun menangis. Terus siapa lagi? Bulan ini kawan nikah musuh orang yang ahli ibadah, orang yang hatinya pemuda yang hatinya ta'alluq dengan masjid, orang yang bersedekah, yang mana tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya kada tahu, itu termasuk orang yang dimusuhi oleh iblis. Kemudian imamun adilun, pemimpin yang adil, itu termasuk musuh iblis. Kawan nikah bang saya iblis. Kawan tadi banyak banget termasuk banyak benar kawan-kawan yang mematai, yaitu orang-orang yang ulama yang menjual agamanya, ilmunya demi dunia, termasuk imam yang zalim, pemimpin yang zalim, termasuk banyak. Lalu iblis gantian udah takut Muhammad lawan nyawa, iblis takut juga, ya tahunya salah. Muhammad amun ondani minta ampun Allah Ta'ala diampuni lah. Seandainya nih aku disalah Muhammad lah, dikeluarkan dari surga, dapat laknat dari Allah. Amun ondani minta ampun Allah Ta'ala diampuni dia Nabi.
Kayak apa aja dosanya biasanya apa Allah Ta'ala mengampuni, memaafkan. Anu dosanya apa gerak deh? Rasulullah tahu benar ya? Dosanya apa gerak? Dosa dari sebutin aja, mematahkan ada banyak kada. Sebutin aja. Mengapa gerak dosanya mana? Undani kadang sujud dalam adab. Sombong. Kenapa jadi sombong? Karena terpandang Adam, terpandang zahirnya Adam, terpandang Adam itu kenakannya bahasa kita. Nama ulah Adam dari siapa? Jibril menampak Adam daripada tanah itu. Jibril itu murid-murid mematai bahasa itu kan. Nama ulah Adam ini murid undang disuruh dalam itu supangnya anda di mana anda harga diri ya bahasa kita. Supang benar tadi. Nah, itu aja lah. Itu Pak. Apa Muhammad supaya dosa dari diampuni Tuhan dan takut kan lain lagi Nabi Muhammad jalannya dari saya kecuali nyocari ya depan di apa kubur Nabi Adam sujud nyawa di situ. Kalau lagi kan lain ada lagi. Yang mana juga masih ada kan lain. Ada lagi itu di bang sudah. Aku padahal kan disuruh kami sembahyang, kami ahli ibadah. Aku suruh ikam umpamanya Nabi Muhammad nah ikamnya ilmu, ikamnya alim sudah jadi guru malaikat. Ada kau sudah disuruh apa aja lengkap ikam di sini. Cuman ikamnya kada tawaduk dalam hati itu disebutin sombong di dalam hati. Cari namanya bahkan ikam diusir dari surga, kada mau sujud Adam lagi. Nah cari kubur Nabi Adam balik cari sujudnya di situ malah Muhammad lah Adam lagi hidup aja udah ada hokon sujud lagi nah sudah mati gitu banget pulang enggak kan dari sini padahal Nabi Muhammad jalannya tangkapnya ada mau biar kalau kena ini ke Bapak Ibu aja ya jangan itu mengenal pengarasa nyamannya dia di surga di dalam neraka tuh banyak kawanan artis. Udah kalau itu ada disampaikan apa orangnya? Coba aja bang juga. Ini kenyamanan dia neraka. Gara-gara menghina ulama, gara-gara menghina habaib, habiban habib prinsip. Lalu ada ulama berkomentar orang yang menghina ini macam neraka ada bapaknya dalam neraka itu. Ya Allah, kan kita baca di dalam kitab-kitab salafun saleh orang yang menghina, ada percaya bahkan meremehkan tentang azab neraka. Sudah murtad keluar dari iman, keluar dari Islam sebenarnya. Auzubillah, subhanallah, keluar dari Islam tanpa disadarinya. Cuman kenapa itu maksudnya? Jadi bingung lagi kita. Hanya dicarinya, nyaman banget kita kan lebih iblis lagi. Tapi tetap nafsu ada. Setan, iblis, bulan Ramadan dipasok, boleh aja boleh dipasok. Tapi banyak orang nak maksiat lagi, orang nak kada puasa banyak lagi, orang nak menjenet dalam puasa orang kata kita malam, begadang buat jam sahur, jenet itu. Aturannya jangan iblis dipasok, itu ada lagi nama goda. Apa jadi iblis? Ada apa-apa biar udah ada goda yang banyak sudah mahirnya. Sudah dilatihnya nak itu. Di maksiat dilatih selama 11 bulan. Pas sebulan itu pandang biasa sudah. Ada bapak ini sini dipasung ya biar bapak udah. Tapi ini jalan ke sana. Artinya nafsunya berontak, nafsunya tadi berontak sehingga tetap pandang melaksanakan maksiat itu tadi. Oke, sabi sih tadi. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini salah seorang wali kutub yang memegang qutbul ahwal. Yang ada qutbul maqam, qutbul ahwal, qutbul ulum. Setiap zaman kutub-kutub itu ada. Bahari dipegang oleh Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian qutbul maqam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian di zaman itu banyak wali-wali Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tapi pimpinan wali di masa itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal ada wali kutub-kutub yang lain, yaitu Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Satu zaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai ini luar biasa. Tatkala ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai baca qasidah di hadapan makam Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidi membaca qasidah, fi halatil bu'di ruhi kuntu rasul ursilha tuqabbilul arda wa hiya anni ibadi fahadihi naubatul ashbahi qad hadarat mamdud yadaka kay taqda bil syafati. Ya Rasulullah, fi halatil bu'di, ulun dari kejauhan, dari kampung ulun, dari kota ulun, Sayyidi Ahmad Rifai di Mesir kalau salah, Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Ulun dari Mesir, dari rumah, dari kampung ulun, berkirim salam lewat dia. Ruhi kuntu ursilha, roh ulun yang ulun kirim ini Nabi salam lewat dia. Dari kejauhan rohani aja hadir lewat Nabi, hadir di pusara makam Nabi SAW. Maka dari itu adab kita membaca salam kepada Nabi. Menurut ulama, tergantung, ada ulama cara salamnya kayak ini, caranya kayak ini. Waktu Assalamualaikum, kemana kaknya itu? Bahadapan kaknya tuh mana? Salam kepadamu. Salam lewat pian. Hati pian tuh berarti ulangnya ada. Ya, jaka salam lawan sidin, ada sidin. Salam kepada engkau, ka itu lil hadirin mukhatab. Hati ulunnya berkirim lawan biar aja berkirim salam. Kayak caranya. Tatkala kita mengucap assalamualaikum waktu sembahyang kah, di luar sembahyang kah, maka setiap sembahyang kita berapa kali baca kita? Ayat 9 lah, 8, 10 aja Pak, 9 kurang 10 kurang 1, subuh sekali aja. Kemana menghadirakan kita? Assalamualaikum. Biar guru ini tarekah salah satu jalannya. Kalau ikam di sini nang suah pernah ke Mekah sana, nang suah ke Mekah sana, waktu assalamualaikum, seolah-olah dibayangkan, dimusyahadahakan, dirasa-rasakan kita waktu assalamualaikum itu berhadapan di makam Nabi. Kita suah ke sana nyaman membayangkan. Suah ke sana sudah. Aku semalam lihat waktu berhadapan makam Nabi kayak ini. Jadi dirasa-rasa diri kita tuh di sana, dimusyahadakan, dibayangkan. Suah ke sana. Nang kada suah ke sana, Pak? Ada suah ke Madinah ke makam Nabi? Ada. Kalau dia guru gambar muwajahah Nabi itu. Nah, gambar muwajahah makam Nabi cuma nang berhadapan di, artinya nang pelapik gitu. Jangan nang mencari ada orang makam itu ada orang, ada yang madahan itu lain, itu rekayasa. Nang di dalam ada kubur dua, ada yang Abu Bakar Umar lain, ada yang mengatakan itu kada asli kayak itu. Jadi nang supaya menyata aja rasa-rasa kita wassalamualaikum, kita bayangkan gambar makam Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum, ada gambar wajah. Nang mereka yang bakal amasan gambar fotonya lah. Maka itu yang guru bahaya. Setiap kita masuk ke dalam rumah, khusus rumah kita, akan ada gambar kita lawang, suasana kita lawang itu. Waktu kita masuk ke rumah, assalamualaikum, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, waktu assalamualaikum lihat gambar itu lah, yang kita ada suara. Nah, kita melihatnya itu juga tadi. Ada berbayang-bayangan, ingat itu yakin di dalam foto itu tadi ini pangan makam Nabi, walaupun itu sekedar pokok, cuma itu cara musyahadah. Assalamualaikum, asal waktu assalamualaikum tadi berisi.
Kemudian Sayyidi Ahmad Rifai ini, itu cara. Ada juga macam-macam caranya. Caranya Assalamualaikum. Nah, ini orang Tarikah Nur Muhammad nyaman lagi nih. Tarikah Nur, Assalamualaikum. Zohir. Basalam kepada Ambatin. Siapa Ambatin? Anak Abul Jasad, anak Abul Arwah, Adam Abul Jasad. Jasad kirim salam lawan roh. Abul Arwah siapa? Rasulullah. Assalamualaikum. Ada di antara wali Allah Subhanahu wa taala sidin kada menyambung assalamualaikum kecuali mendengar Nabi menyambut salam. Sayyidi Ali Al-Qasam setiap sidin mengucapkan assalamualaikum, setelah assalamualaikum ada suara sautan assalamualaikum salam ya Syekh. Bukan hanya sidin namun mendengar. Kita enam para khususnya di sekitar sidin itu makmum umpat mendengar berada. Orang mulut aja kok menjadi imam mendengar pada dia mustai dulu sama dia. Bisa kalau itu. Apalagi ini zaman rekayasa bagian benar. Kesal ziarah makam wali man sallallahu alaihi wasallam. Kami nangis. Amal jam 1 ziarah sama makam wali itu kalau bayar Hamid situ kemana-mana kan. Hebat dia muridnya guru ini hebat benar ini nang lain ke dalam ini. Karena begitu kan guru kau depan dan kawan makam itu sampai itu kau nak sini non depan bayar. Iya kenapa itu kan ini kenapa ya nangis guru ini tuh ini. Jadi dia orang bilang nang guru nang tahun ini kita tamuan lah. Anu ikan mendalam lah. Nang guru ikan depan bayar non depan bayar. Pas tamuan tahunnya alhamdulillah. Kemenangan lagi kisah itu ulang. Yang gitunya aku makan gurunya wajar. Cuman jangan lihat-lihatlah. Kadang-kadang berlebih-lebihan, ada lalu akhirnya bukan memuliakan tapi bisa maulah menghinakan. Jadi dia buatnya adalah di antara 4 sidin tuh berapa orang? 10 atau 20. Adalah di antara seikut aja yang mendengar kurang besar apa suara gaib dari suara atau sampai dari dalamnya. Cuman kan orang bisa aja loh gitu. Ya dah kita hebat Pak Guru di Jawa Menangkin. Wah hebat banget di Jawa Mandiran langsung yang lain-lain kan kawan atau ini diam sudah. Orang wali-wali salam saleh kadang-kadang ada diberi makam nang kayak itu tapi sini kada hendak berzahir jahir kada hendak pina arai benar kalau sombong. Sayyidi Ahmad Rifai dulu roh ulun begini salam lawan dia dari beliau kan assalamualaikum hati ta'aluk waalaikumsalam ini hati nih rohanian nih ta'aluk lawan Nabi. Kemudian wahadihi naubatul asbah dan hadarat sekarang ini giliran awal ulun nang datang bahadap ke Pusarawian dari kampung orang banyak yang mengucap salam lawan Nabi ini. Sekarang ini jasa ulun nang datang bahadap di Pusarawian pamit yadaka kaitah biha syafati ya Rasulullah. Sekarang giliran jasa ulun nang bahadap lawan pian ulurkan tangan pian dari makom ini kaitah biha syafati supaya ulun-ulun di Nabi ulun dapat kemuliaan kawal mencium menguncut tangan pian wahai Rasulullah. Setelah itu keluar langsung tangan dari makom Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar tangan. Kita makam keluar tangan sebukan sama. Tapi aku ke makam wali kan mungkin bukan lah. Ini makam Rasulullah apalagi. Keluar tangan lalu dicium oleh Sayyidi Ahmad Rifai. Tatkala itu menyaksikan tatkala keluarnya indadul yadi Rasulullah itu adalah para ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Haywa Hasan dan tanya ulama-ulama, para wali-wali nang melihat menyaksikan keluarnya tangan Nabi dari makom itu dan dikecup oleh Sayyidi Ahmad Rifai. Dulu kalau bilang beregol-begol langsung kau kadang ada nangan-nangan ribuan askar. Wah ini berhadap itu kan haram jiwanya. Nah ya sudah, nah itu sudah makanya apa masanya. Akhirnya apa? Udah Sayyidi Ahmad Rifai tatkala itu supaya jangan ada kibir di hati tatkala dapat
kemuliaan mencium tangan Nabi. Ujar sini, berapa saya di situ? Jajaki awakku di sini. Ayo, jajak awakku nah. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dan para wali-wali tatkala itu artinya murahan. Jadi sedikit nang hadir ini berdatang jajak awakku Syekh Abdul Qadir Jailani kan namanya jajak orang dapat kemuliaan mencium tangan Nabi bukan? Nang pengol benar, kan jajak kan? Kenapa dia? Tembulunya menjajak nama wali kan? Iya maksudnya. Tembulu menjajak tuan-tuan petuan guru ini dia. Iya. Nah ini Sayyidi Ahmad Arifai. Nah itu kembali ke sana-sana malaikat barilah. Nah itu sekurang-kurangnya kayak itu tadi. Yang penting kaknya wesi. Lil hadirin mukhatab tasaram bi nama dia. Nah guru kita mengajarkan kayak itu. Itu secara syariat. Kalau secara hakikat lain lagi. Secara hakikat itu masing-masing dia belajar hakikat gimana? Caranya mulai apa? Ada awal belum ada anak ini itu nang standar syariat nang masuk akal ya masing-masing. Nang sesuai ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajat ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Belum bahari alhamdulillah lah ini bisa sedikit. Dibari penguruan kayak apa dulu nih penguruan assalamualaikum dan Sayyidi Ahmad Rifai ini hatinya penasaran kayak apalah wali itu kalau mendengar Rasulullah menjawabnya itu wali takut penguruan di sini nama kami ini assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh dibaca malam anak murid kah atau 5 isya kah memang bagus asal itu malam dibaca berapa 116 Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu 116 dibaca. Baca aja malam taburin kah atau misalnya sembahyang malam dan tahajud kah baca itu. Nah, insyaallah ada yang diberikan Allah Taala kita nih yang bahasa kita tusir daripada sholawat itu. Bahkan di dalam salah satu perkataan daripada wali Allah Subhanahu wa taala barang siapa membaca assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh 116 salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudiyadi qadat yadi adrikni ya Rasulullah 116 ana bi jahi Rasulillah ana bi jahi Rasulillah ana bi jahi Rasulillah 116 lam yatawalla qaddaru bihi illa Rasulullah. Apa lam yatawalla qaddaru bihi itu? Kada mencabut rohnya kecuali Rasulullah. Nah, maksudnya kayak dia punya jerain tak ada sanggup. Rasulullah mencerahkan umat yang belum dia itu urusannya orang tidak sanggup. Kenapa? Ada pilihan Rasulullah yang jawab bahasa kita nih. Oleh sebab salawat apa? An-Nabi Ummi hadir al-azim al-qadir al-ijah itu salawat apa? Supaya kena di dalam kubur nama anda akan kalian lahap itu adalah Rasulullah. Peribahasanya tuh jangan orang ada apa Rasulullah mantap besar. Kalau ujian risetnya nyono balah tapi tambah di sini pada nama umum tambahan ada dan membacanya kalau di dalam riwayat kitab-kitab Abdul Sholawat dan lain-lainnya itu malam Jumat hatta sekali dibaca insyaallah dapat khasiat itu lam yurihu illa nabi ada dalam anda kalian lahat kecuali Rasulullah. Nama katakan kalian itu Rasulullah kisahnya kan ada orang kampung itu secara tohirnya aja itu jangan orang yang dibukakan hijab tuh melihatnya lah lalu tulis saja dibaca berapa semalam tuh 100 kali sini malam Jumat setiap malam 10 kali apalagi di sini apa 500 kali atau 1000 kali malam Jumat 100 kali setiap malam nah ujian sini dapat dari guru sini apa Wayarhamu guru Isan Zaid jadi sini kadada nama mandiakan inya kecuali Rasulullah dan namaan maulah kapan Rasulullah nama imami sembahyang Rasulullah cuman kita ada melihat lalu kalau dibuktikan dengan kasat mata kita kecuali orang yang dibukakan mata hati atau dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kadang ini tadi apa? Lam yatawalla qabdaruhi illa Rasulullah. Kada mencabut ruhnya kecuali Rasulullah. Kenapa? Maka Israel tegas.
sanggup kira ya. Sanggup apa aja. Yo semua Muhammad aja aku sebut itu. Terserah Muhammad aja kayak berapa. Kira-kira Rasulullah cabut-cabut. Nah maksudnya ya. Nah wajita ma'al farqu wal usulu. Ada kalam nanti dalam qasidah wajita ma'al farqu wal usulu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi mataba 'aishi wa la wujudi wa la tarannamtu fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. Masyaallah. Nah itu bacaan dalam salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khutbah di kalab lati adilni. Susunannya kalau ada salah susunannya itu Assalatu wassalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. 119 Anabi jahi Rasulullah 119. Hanya assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khud biadika lati adlikni. Ada nama ringkas adlikni, ada nama adlikni ya Rasulullah. Kita asal baca insya Allah dapat. Ada lagi cara-cara membaca secara khusus membaca assalatu wassalamu alaika. Kan itu asal baca aja dapat sudah. Apalagi isi bacanya tadi assalamualaikum. Nah kayaknya ini lain. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi. Nah itu ada cara membacanya yang khusus. Cara membacanya itu ada khas. Nah kalau sembarang asal baca tangannya kayak apa waktu membaca ada khas. Kesitu aja dulu paling paham dulu enak. Enak aja dulunya nih. Cara membaca kita asal baca assalamualaikum tadi itu tahu sudah secara hakikatnya, zahirnya hakikatnya. Assalatu wassalamu khud biyadi, ambil tangan ulun. Khud biyadi kayak apa tangan kita ini supaya diambil Rasulullah kan suka kan baca kayak ini ya tangan. Apalagi tangan membaca sambil makanya dia dapat mau maksudnya. Duduk kayak ini bisa membaca. Itu jangan benar kayak ini. Padahal jangan benar duduk kayak ini. Duduk kayak ini jangan benar tasbih itu. Ada bagus. Salah satu duduk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk kayak ini nah, kayak gitu nah. Sambil buat dia. Nah tadi muhalawak kayak ulang ya gitu. Muhalawak pulang antara waktu itu mah. Wah halangan anu pulang halangan batis ka apakah pihak lawan situ itu nyaman banget. Iya sudah terhalang kesederhanaan. Pemali di sini. Nah, jadi banyaknya ya tadi asal baca aja sholawat itu tadi dapat manfaat. Sekali ibadah 10 sekurang-kurangnya 10 sampai 70 sampai 700. Apalagi orang yang hatinya hadir orang baca itu. Aku ujar apa? Ujar Rasulullah, ada seorang wali Allah pertemuan ya Rasulullah, kurang bersalawat lawan pian yang dibalas 10 kali. Waktu sekali dari dibalas 10 itu kurang hadir, kata bersalawat. Apa ya Nabi kurang kada hadir nanti dibalas 10 itu. Menulang hadir mana ya kalau bersalawat sekalinya hadir hatinya kepada engkau ya Rasulullah. Nampak? Aku yang Nabi Muhammad tidak tahu juga ada orang itu berapa balasan Allah beri lawan orang tadi. Anak itu baca aja, dapat aja manfaatnya. Tapi kita hendak juga kalau bahasa kita tuh bonus dapat bonus lah. Durpres kan sih kalau gitu ini lah. Dapat bonus waktu baca salawat. Kadang hitungannya kan siapa pegawai ini aku beri 200.000 pegawai ini umpama gaji buruh. Dilihat ini kenapa yang bosnya aku gaji ini bonusnya 500.000 nah tambah lagi lah kehimungan bos tadi lihat anak buah ini pindah rajin nah ada begitu itu contohnya sudah jadi enak juga kita langsung berhati hati kepada Rasulullah SAW. Nah itu gambaran yang dulu aja tadi yang umum aja dulu. Assalamualaikum waktu sembahyang kita baca seperti kalian nah kayak apa ya kayak itu. Rasakan kita rasa di makom Nabi di Raudhah sana. Nah, kalau ada suara, ada gambar jangan kita gana-gana. Ada bertulisan di situ Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Ada ulang gambar itu cuma diubah-ubah tulisannya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Itu nang maulah nang itu gambar nang dituliskan biasanya inallahu ta'ala. Ini bertulisan ayat Quran la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Itu nang maulah tu orang nang kada katujuan salawat. Nyawa jangan pilih bapak nyari-nyari salawat tahun nabi itu. Ini kata maksudnya tuh apa itu? Maksudnya itu latar bawah suasana bawah coba diartikan udah salawat itu. Padahal zikir itu ada nang zahir, ada nang batin, ya lah. Ada zikir jahar, ada zikir sir. Nang bagi kita orang awam bagus banyak hari berzikir ketimbang urusan zikir batin. Ini ke seorang awam besok zikir batin, bocor. Itu hak batin deh. Orang lain lagi. Ada juga orang bertakwa. Goronya, zikir itu bagus nama boleh, tak bagus diam aja. Julun tak bisa boleh. Nah, boleh itu artinya ya. Nah, pian ini kalau so belajar jangan nyalahkan orang. Apalagi orang penasihatnya mana? Kampung itu sudah lebih benar ini kan. Nah, kalau suasana dulunya mau ada suasana itu kan. Orang penasihat itu orang punya aja ada sanatnya untuk main. Namun jika ada suara belajar jangan menyalahkan ampun orang. Joget-joget kadang joget orang irama zikir iramanya itu ada nang tersalah tuh zikir itu kan tripping nih kan mau dia habis itu luput nih itu iramanya lain ada nah la ilaha illallah asik banget orang coba lihat orang apalagi tarekat zikir tarekat khusus nambah zikirnya nang anak ini gitu ada nama sambung itu tawasul ini jangan tadi sambung terus udah gurunya nih itu tawasul apa sampai terus sampai apa keliling putar itu ada tarian sufi arwah khusus sufi tarian sufi nah kalau masuk dia tarikat ya bingung kita lihat Bib saya tahu siapa si Hisham Hashim Kabani kan apa Bib saya dulu baca nama putar bukannya kopi yang habang tujuh nih nang bajunya kayak merak gitu kalau putar tidak makin baju kita kayak nggak sih gitu pun kita kada dapat hal itu mau kan berputar nah bajunya kayak payung gitu kan segiwa kayak masya Allah ayo pian nah bikin berputar kalau tahu lagi kita kan kayak gini bisa mau tapi yang orang sudah biasa ada bapak kayak pian pertama kali itu sakit kepalanya tapi orang sudah biasa ke sana tambah lagi ada bapak nanti itu orang berpikir orang sudah mahir dapat zaurnya ada lagi kayak itu jadi bagus dulu gini juga aja jika batin aja jika batin kayaknya dong jangan batin dulu pian ini makom pian bergerak waktu pian batin dari Allah hadirlah pian Tuhan hadirlah Tuhan pian dulu mata pian kalau bawa dalam sekali di depannya benar maka jikir orang awam itu zikir lisan bacanya la ilaha illallah ini pian jangan di sini hati la ilaha illallah lain jikir batin jikir hati tadi Allahu Allah jikir sir itu jikir roh itu apanya nggak ada paham apanya buat itu nah kadang-kadang orang menganggap jikir nang ini ada sadar juga ya nang orang kan tahu aja ke jikirnya kayak anjing haluluman aja nah ya sudah udah paham ya nang sudah dapat nyali kalau begitu udah kayak anjing dong pada buatnya lulung nanti pian orang berzikir itu nah putar-putar ada nang kasih putar-putar awaknya udah kayak orang nggak ada sadar tapi lain jikir eleng lah jikir eleng kan ajarannya ya amalah jikirnya di atas jam 12 dan lakian binian jadi satu di situ dan di jam binian lakian sini binian di situ berzikir tadi kan putar sekalinya anak laki yang binian di sini putar ada buku kepala ada buku pagut soalnya anu ya
Ada sadar aku ya, takut tahu laki binian iya benar. Usia tak bini orang ya beda. Ada papanya kawan lo, ada papanya anu ya lu tangkal dia. Ada bisa orang dibagutinya. Basah langsung. Iya, nah kebutingan itu ada itu. Nah hari itu terjadi. Kau punya cikri jauh-jauh itu mau datang hal soalnya apa? Ya nanti saya coba aja rasulnya. Nah kebutingan itu kan jadi balik. Istanbul tuh kan gitu ya. Ya Istanbul tuh kan gitu. Tapi ditaubatkan oleh orang beriman. Kejadian jikir jauh itu tadi. Jikir jauh misalnya. Ya bini lagi itu cuma kasih jawaban lah putar sama dia tentang hal apakah lagi sama ada hubungannya. Kau baik Allah mau cuma aja rasuah. Tinggalnya pun ini ya. Kamu nampur bini seorang ada papa. Nama nampur bini ada papa ya untuk lagi bini kau dia tahu untuk mau lebaran. Paket gitu. Kemana kayak apa lagi dalam yuk kisah nanti kasut nyaman banget. Diulang-ulang lagi dia ada kayak itu deh. Pesan aja kita mau tapi sama juga pilih yang bagus dan ini jadi lain. Astaga itu terjadi 2 tahun 3 tahun terlewat turun di daerah habis itu dia burung situ itu maka kan mau orang sunyi mau makan sana pas apa tetap pak memasak masaknya tak malam bagi kira kurang banyak ratusan akhirnya iya namanya ujungnya situ kepentingannya di sidang orang sasa nyantai sasa kurang menjikir nang lurus itu nang dari Allah dari malaki dari malaikat kada mau nang menyimpang daripada syariat itu menyimpang dari syariat sudah mbah lagi lebih nyantai aku kayak apa ada belum sampai kampung ada juga ada hubungan juga jauh tapi benar orang ini jadi keluar belum sudah di sini jangan obat-obatan juga mungkin orang tenang malam itu urusan segi beban utang ada ya dia zikir itu apa bilang ini zikir khusus harus di tempatnya khusus nafsunya berdalil bersedih sahabat Imam Junaid Bahriya dalam kala sedikit membuka hakikatnya ini tadi menjadi sedikit tutup lawang ini ada aura ada dari sini mulai Imam Junaid wali Allah ini lihat orang punya wali ada kadang-kadang kurangnya jangan bahas kita dasar ilmu syariatnya ada mantan tentara malah jadi agama di mana dapat ilmu nyata sasar pada jangan usah ketembak jujur urusan belajar ilmu katanya ilmu laduni sih ilmu laduni yang jujur itu kayak apa ilmu laduni yang jujur yang hak dari Allah itu mengamalkan ilmu syariat dapat ilmu hakikat maka itu man amila bima alima siapa mengamalkan biar berubah ilmu nang ada ilmu syariat wal rasulullah ilmu alami alam Allah berikan ilmu nang inya kada belajar dapat ilmu nang kada belajaran artinya apa ilmu laduni amalkan ilmu syariat dan hasil daripada ilmu syariat itu kada mau menyimpang daripada ajaran Nabi hasilnya itu kalau bujur nang hak kada mau menyimpang daripada ajaran Rasulullah kalau menyimpang daripada ajaran Rasulullah itu nyata sudah bukan daripada Allah bukan daripada malaikat tapi itu daripada syaitan itu aja membedakan dia tak bisa terabang yang diobati bacaan namanya lain daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW nah tak tulisannya ada banyak baca kitab kita Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhi akan larangan-larangannya dan mudah-mudahan diberikan kita husnul khatimah ala hadiniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam ya Allah dan nabi sa'ada